Wabarakatuh. Wassalamualaikum ala rasulil karim wa ba'du. Keutamaan zakat. An Jabir radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ara'aita in adar rajul zakata malihi faqala Rasulullah SAW man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah membayar zakat hartanya, maka benar-benar telah hilang darinya keburukan harta tersebut. Hadis riwayat Tabrani, Ibnu Khuzaimah, Hakim dalam kitab At-Targhib. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, bagaimanakah pendapat engkau jika seseorang telah menunaikan zakat hartanya? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang telah membayar zakat hartanya, maka benar-benar telah hilang darinya keburukan harta tersebut. Tabrani, Ibnu Khuzaimah, Hakim At-Targhib. Keterangan dalam beberapa riwayat, masalah tersebut telah dijelaskan sebagai berikut. Jika kamu telah membayar zakat hartamu, maka kamu telah menghilangkan keburukan harta tersebut. Kanzul Ummal. Maksudnya adalah bahwa harta dapat menyebabkan terjadinya banyak keburukan. Akan tetapi jika zakatnya ditunaikan dengan penuh perhatian, maka akan selalu selamat dari keburukan yang ada. Jelasnya, jika seseorang telah menunaikan zakat yang diwajibkan atasnya, maka ia akan diselamatkan dari azab akhirat. Zakat juga menjamin dilindunginya harta tersebut selama di dunia. Sebagaimana hadis yang akan dikutip, hadis ke-6 bab 4 mendatang. Jika zakat tidak ditunaikan, maka harta akan musnah. Hadis yang keempat, Anil Hasan qala Rasulullah SAW, hafsinu amwalakum bizzaka wadawu mardakum bis sadaqah wastaqbilu amwajal bala bid du'a wat tadarru'. Diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jagalah harta kalian dengan perantaraan zakat, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan perantaraan sedekah, hadapilah berbagai musibah dengan doa, dan merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Tabrani dan Baihaqi. Diriwayatkan dari Hasan radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, jagalah harta kalian dengan perantaraan zakat, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan perantaraan sedekah, hadapilah berbagai musibah dengan doa, dan merendahkan hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Tabrani, Baihaqi. Keterangan makna tahsin, melindungi, adalah membuat benteng pertahanan di 4 penjuru. Maksud hadis tersebut adalah sebagaimana seseorang yang tinggal di dalam sebuah benteng, maka ia akan merasa aman dari serangan musuh dari segala arah. Demikian pula dengan harta. Harta menjadi aman setelah zakatnya ditunaikan, bagaikan harta yang disimpan di dalam sebuah benteng. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW biasa duduk di Hatim dekat Ka'bah. Lalu ada seorang laki-laki yang menceritakan bahwa si fulan telah mengalami kerugian yang besar karena harta bendanya telah binasa dihantam oleh ombak laut. Maka Rasulullah SAW bersabda, harta yang binasa di hutan atau di lautan itu karena tidak dikeluarkan zakatnya. Harta yang binasa di hutan atau di lautan itu karena tidak dikeluarkan zakatnya. Jagalah harta kalian dengan perantaraan membayar zakat, obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah, serta tolaklah turunnya bencana dengan perantaraan doa.
Doa juga dapat menghilangkan bencana yang telah turun dan yang belum turun. Apabila Allah SWT menghendaki kelangsungan hidup suatu kaum atau menghendaki mereka berkembang pesat, maka Allah SWT akan membersihkan mereka dari dosa-dosa dan diberikan kepada mereka sifat kedermawanan. Sebaliknya, jika Allah SWT ingin menghancurkan suatu kaum, maka Allah SWT akan menciptakan perilaku dan perbuatan khianat di kalangan kaum tersebut. Dalam kitab Kanzul Ummal. Hadis yang kelima, Ruwiya'an Alqamata annahum atau Rasulullah SAW qala wa qala lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna tamama islamikum an tuaddu zakata amwalikum. Diriwayatkan dari Alqamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika rombongan kami datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah dengan membayar zakat hartamu. Hadis riwayat Bazzar dalam kitab At-Targhib. Diriwayatkan dari Alqamah radhiyallahu anhu, dia berkata, ketika rombongan kami datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, sesungguhnya kesempurnaan Islam kalian adalah dengan membayar zakat hartamu. Bazzar At-Targhib. Keterangan, kesempurnaan Islam jelas tidak mungkin terwujud tanpa adanya zakat. Jika zakat menjadi salah satu dari rukun Islam yang kelima, yakni mengikrarkan kalimat thayyibah, salat, puasa, haji dan zakat, maka selama mengabaikan salah satu dari kelima rukun tersebut, keislamannya belum sempurna. Abu Ayyub radhiyallahu anhu menceritakan bahwa seseorang telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, beritahukanlah amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah SWT dan janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengannya. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan sambunglah tali silaturahim. Abu Ayyub menceritakan bahwa seorang telah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, beritahukanlah amalan yang akan memasukkan saya ke dalam surga. Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu menyekutukan sesuatu dengannya. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan sambunglah tali silaturahim. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang badui berkata kepada Rasulullah SAW, beritahukanlah kepada saya suatu amalan yang apabila saya melakukannya saya akan masuk surga. Maka Rasulullah SAW bersabda, beribadahlah kepada Allah SWT dan janganlah engkau menyekutukan sesuatu dengannya. Dirikanlah salat fardu dengan penuh kesungguhan, tunaikanlah zakat fardu dan berpuasalah pada bulan Ramadan. Lalu sahabat tadi berkata, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, saya tidak akan mengurangi dan menambah sedikit pun. Ketika orang itu telah pergi, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa ingin melihat penduduk surga, hendaklah melihat orang itu. Dalam kitab At-Targhib. Perkara iman, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min nafsin tamutu wa hiya tashhadu alla ilaha illallah wa anni rasulullah yarji'u dzaka ila qalbin mu'min illa ghafarallahu laha. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, setiap jiwa yang mati sedangkan dia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, dengan hati yang penuh keyakinan terhadapnya, pasti Allah mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad. Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW beliau bersabda, setiap jiwa yang mati sedangkan ia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah, dengan hati yang penuh keyakinan terhadapnya, pasti Allah mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad. An Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW wa Mu'adzun radifuhu ala rajul ala rahli qala ya Mu'adz bin Jabal qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika qala ya Mu'adz qala labbaika ya Rasulullah wa sa'daika salasan qala ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah
wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi ila harramahullahu 'alan nar. Qala ya Rasulullah, apala ukhbiru bihin nas fayastabshiru. Qala idza yatakillu wa akhbara biha Muaz inda mautihi sa'as-suma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sedangkan Muaz membonceng beliau di atas tunggangannya. Wahai Muaz bin Jabal. Muaz menjawab, sendika dahulu ya Rasulullah. Beliau bersabda, wahai Muaz bin Jabal yang menjawab, sendika dahulu ya Rasulullah. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali lalu bersabda, setiap seorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, pasti Allah haramkan neraka terhadapnya. Muaz berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku menghabarkannya kepada semua orang supaya mereka bergembira? Beliau menjawab, jika demikian mereka akan bergantung kepadanya sehingga malas beramal. Kemudian Muaz mengabarkan hal tersebut menjelang wafatnya untuk menghindari dosa karena menyembunyikan ilmu. Hadis riwayat Bukhari, bab orang yang menyampaikan ilmu secara khusus kepada sekumpulan orang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda sedang Muaz membonceng beliau di atas tunggangannya, wahai Muaz bin Jabal. Muaz menjawab, sendika dahu ya Rasulullah. Beliau bersabda, wahai Muaz bin Jabal. Ia menjawab, sendika dahu ya Rasulullah. Beliau mengulanginya sebanyak 3 kali lalu bersabda, setiap seorang yang bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah dengan jujur dari hatinya, pasti Allah Subhanahu wa taala haramkan neraka terhadapnya. Muaz berkata, wahai Rasulullah, bolehkah aku habarkan kepada semua orang supaya mereka bergembira? Beliau menjawab, jika demikian mereka akan bergantung kepadanya sehingga malas beramal. Kemudian Muaz mengabarkan hal tersebut menjelang wafatnya untuk menghindari dosa karena menyembunyikan ilmu. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling bahagia dengan memperoleh syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dari hatinya. Penggalan hadis dari riwayat Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, orang yang paling bahagia dengan memperoleh syafaatku pada hari kiamat ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara tulus dari hatinya. Penggalan hadis riwayat Bukhari. An Rifa'ah al-Juhani radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asyhadu 'indallah la yamutu 'abdun yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah sidqan min qalbihi thumma yusaddidu illa sulika fil jannah. Dari Rifa'ah al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, aku bersaksi di sisi Allah apabila seorang hamba meninggal dunia sedangkan dia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah secara jujur dari dalam hatinya lalu beramal secara lurus, pasti ia akan masuk ke surga. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan beramal secara lurus maksudnya adalah melakukan amal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Rifa'ah al-Juhani radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, aku bersaksi di sisi Allah apabila seorang hamba meninggal dunia sedangkan dia bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah dan aku adalah utusan Allah secara jujur dari dalam hatinya, lalu dia beramal secara lurus, pasti akan masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Ahmad. Keterangan beramal secara lurus maksudnya adalah melakukan amal berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadis riwayat Ahmad.
Hasyiyatut Targhib jilid 2 halaman 414. Insya Allah yang mulai apa yang kita baca. Jadi yang itibar kita niat mengamalkan, niat menyampaikan. Allahumma alhimna ma